Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidi Pramuka umur saya 63 tahun. Itu sudah sangat senja dan mungkin ya tidak lama lagi Allah memanggil saya pulang ke negeri akhirat. Saya nggak tahu, tapi bagaimana penonton, apakah penonton merasa aman, merasa umur masih panjang, tapi moga-moga zikrul maut ya, selalu ingat kematian. Dan kita tentu ingatkan ya Pak Jokowi bahwa umur itu juga bisa tiba-tiba menyergap ya di tengah jalan. Jangan terlalu bangga dengan warisan-warisan duniawi seperti IKN. Buat apa kebanggaan kalau tidak menjadi amal soleh? Buat apa kebanggaan kalau tidak menghasilkan ya satu keridhaan ilahi di sisi Allah? Apa yang kita kerjakan justru membuat orang tersakiti, misalnya kan, membuat orang terinspirasi untuk selalu ingkar janji, karena Jokowi juga selalu ingkar janji, umumnya ingkar janji. Dulu waktu bikin IKN alasannya apa namanya, bukan alasan, tidak akan pakai APBN tapi investasi, tidak pakai anggaran pendapatan belanja negara, tapi tiba-tiba mengeluarkan satu keputusan politik setelah mendapati kenyataan bahwa tidak ada investor yang masuk menggunakan anggaran APBN itu sampai 20%, 19 untuk 20% itu sekitar 93 triliun, dan itu dipakai untuk membangun sesuatu yang tidak ada gunanya untuk kebanyakan masyarakat yang sedang susah, mencari pekerjaan, susah dalam hidupnya, berjuang setiap hari cari makan. Para pedagang-pedagang itu kita lihat hidup di rumah kontrakan, atau iya, pedagang-pedagang itu tidak sejahtera, susah nyekolahkan anaknya. Ya saya tahu karena mereka teman-teman saya, dan juga mereka tinggal istri anaknya di kampung sebagian untuk mengurangi beban hidup sementara sang suami atau sang ayah itu berjuang ya di kota, di rumah-rumah kontrakan, di petak-petak ya, mencari uang, nanti sebulan 2 bulan kemudian ke kampung istirahat seminggu 2 minggu, kemudian kembali lagi ke Jakarta atau ke kota besar untuk mencari uang ya. Dan rakyat harus menolong dirinya sendiri, dan seperti tidak ada pemerintahan, seperti tidak ada manfaatnya pemerintahan bagi kehidupan mereka, kehidupan rakyat kecil ya. Jadi warisan IKN itu buat siapa? Itu pertanyaan etisnya. Sementara kalau kita lihat warisan Pak Harto itu, dia mewariskan puskesmas yang kita pakai sekarang setiap hari, pusat kesehatan masyarakat, itu sangat bermanfaat untuk rakyat banyak di seluruh Indonesia. Sekarang apakah IKN itu berguna untuk rakyat banyak? Tidak ya, berguna untuk kebanggaan pribadi saja. Terus Pak Harto mewariskan masjid sampai 1000 lewat Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila, konon katanya 999 ya, dan itu berguna, membuat orang itu sujud itu bertahun-tahun dengan fasilitas masjid Pancasila itu yang dibangun oleh Pak Harto, oleh keputusan politik Pak Harto, sangat berguna untuk masyarakat. Kemudian membuat apalagi Pak Harto SD Impres, sehingga anak-anak sekolah itu, anak-anak usia sekolah SD itu mudah mendapatkan pendidikan dasar, karena dibangun sekolah-sekolah itu di mana-mana oleh keputusan politik dari Pak Harto. Kemudian Pak Harto juga sangat memperhatikan rakyat petani, membuat KUD Koperasi Unit Desa, kemudian membuat apalagi Bulog, badan urusan logistik, dan banyak kemudian mendorong mahasiswa atau membiayai mahasiswa dengan yayasan Super Semar. Jadi memang Pak Harto ini sangat concern terhadap orang kecil, berbeda dengan Jokowi yang sangat concern ya terhadap oligarki, terhadap pengusaha kelas menengah ke atas ya, membangun jalan tol. Yang masuk jalan tol itu siapa? Ya kalau rakyat mah memakai jalan provinsi yang harus dibangun sebenarnya lebih banyak oleh pemerintah, karena itu sangat berguna, tidak usah bayar lewat jalan-jalan provinsi yang dibangun pemerintah. Tapi kalau jalan tol itu yang untung siapa? Untung yang pemilik jalan tol itu,
yang bayar itu. Dan memang cepat mereka melalui jalan tol, tapi jalan tol itu bukan untuk rakyat kebanyakan, termasuk kereta cepat yang utang itu sampai 139 tahun ya. Dan siapa yang bayar? Yang bayar seluruh rakyat Indonesia, tapi kereta cepat itu hanya untuk orang-orang yang pengen bermain golf atau melakukan perjalanan dengan cepat, tapi biaya mereka bisa tanggung, yaitu para pengusaha, para kelas menengah ke atas. Rakyat mah tetap aja tidak menggunakan kereta api cepat, mungkin sekali-sekali, tapi mereka kalau ke Bandung ya lebih baik pakai Kurnia Bakti, pakai Budiman, pakai apalagi pakai bis ya, lewat Cipularang, lewat Puncak dan lain-lain, tidak pakai kereta api cepat hanya untuk membuat konten kreator sekali-sekali kan. Tapi rakyat kebanyakan tidak terlalu diuntungkan dengan kehadiran kereta cepat yang sangat mahal itu. Jadi warisan apa yang dibanggakan kalau warisan itu tidak punya daya guna yang panjang, kalau warisan itu tidak memiliki efek yang multiplier efek ya. Dan Pak Harto keunggulan sebagai presiden ya, di awal-awal sudah memikirkan kebanyakan, memikirkan rakyat, dan membuat bendungan ya. Dan kemudian di bendungan itu ada saluran irigasi, ada intensifikasi, ada ekstensifikasi sehingga satu saat Indonesia menjadi lumbung atau menjadi swasembada beras. Sementara presiden sekarang itu membangun bendungan tetapi tidak ada irigasinya. Dan kemudian impor beras ya, impor gandum, impor kedelai, impor garam, tidak ada keperhatian terhadap rakyat kecil supaya mandiri, supaya bisa menolong dirinya sendiri. Pupuk langka, pupuk mahal, dan Prabowo menjanjikan pupuk. Catatannya, pupuk nanti disubsidi. Alah, kita nggak percaya. Cara berpikir Prabowo sama dengan para oligarki itu, sama kan dia akan meneruskan pola program dan juga paradigma dari Jokowi yang dibela-bela itu. Dan tampaknya rakyat akan menanggung derita selama 10 tahun ke depan, dan tampaknya ekonomi tidak akan menaik sebagaimana ramalan atau perhitungan para ahli. Sebagaimana Pak Jokowi 2 kali 5 periode itu pertumbuhannya 5%, beda dengan SBY pertumbuhan ekonomi sampai 7%. Tapi ini 10 tahun saya statistik grafik yang saya lihat 5%, tidak pernah menembus 6%, tidak pernah menembus 7%, tidak pernah menembus sampai meroket sebagaimana yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi ekonomi kita. Jadi tampaknya ke depan ekonomi kita akan tambah susah di tangan Prabowo, karena akan menanggung beban-beban hutang yang banyak yang dibuat oleh Pak Jokowi. Jadi selamat menderita rakyat kecil di era kepemimpinan sekarang dan diteruskan oleh kepemimpinan Prabowo. Tetapi kalau kata Jalaluddin Rumi, kalau kamu lihat sekeliling kamu itu gelap, coba kamu lihat sekali lagi. Kalau sekeliling kamu itu terasa gelap, coba kamu lihat sekali lagi. Jangan-jangan kamulah, dirimulah sendiri yang adalah cahaya. Jadi meskipun langit gelap, utara gelap, selatan gelap, timur gelap, barat gelap, atas gelap, bawah gelap, coba lihat sendiri kegelapan yang melingkungi kamu. Jangan-jangan kalau kamu lihat dengan cermat, kamulah adalah sumber cahaya yang akan menghalau kegelapan itu. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Bandung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.